Menjaga perasaan istriku. Kini acara penerimaan resmi calon mahasiswa sebentar lagi akan dimulai. Semua calon mahasiswa sudah berkumpul di aula. Su Yin sudah duduk di sana 15 menit yang lalu tapi belum melihat Jai Hua. Ia merasa sepi karena tidak ada yang diajak ngobrol. Su Yin bukan tipe gadis yang mudah bergaul dengan orang yang baru dikenalnya. Butuh waktu berbulan-bulan agar menjadi akrab seperti dengan Jin. Kau mencariku, ujar Jai Hua yang muncul dari belakang. Membuat Su Yin hampir saja terlonjak kaget. Ah, kau dari mana saja? Ujar Su Yin sedikit gugup dan terbata. Tidak biasanya Jai Hua begitu percaya diri dengan dirinya. Aku habis dari toilet, sahut Jai Hua lalu menghempaskan tubuhnya di kursi tepat di samping Su Yin. Meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Su Yin ingin menggeser tubuhnya sedikit menjauh tapi rasanya tidak enak. Perlakuan Jai Hua hari ini sungguh membuatnya bingung. Tidak biasanya Jai Hua berani. Oh, ya, apa paman hari ini datang? Tanya Jai Hua memulai percakapan di antara mereka. Hal itu cukup mengejutkan karena biasanya Su Yin yang selalu memulai percakapan. Su Yin merasa heran apa yang sebenarnya terjadi dengan Jai Hua. Yang diketahuinya Jai Hua tipe pria yang pendiam. Tidak, ayahku sibuk sehingga tidak bisa pulang ke Seoul, sahut Su Yin sambil menghela nafas berat. Bagaimana denganmu? Apa nenek akan datang? Su Yin balik bertanya. Tentu tidak, aku tidak mengizinkan mereka untuk pergi karena takut kelelahan. Usia mereka tidak lagi muda. Sepertinya hanya orang tua kita yang tidak datang, uap Jai Hua sambil mengamati penampilan Su Yin hari ini yang terlihat sangat berbeda. Su Yin memalingkan wajahnya ke arah lain. Risih dengan Jai Hua yang terus memandangnya. Aku baru sadar jika kau hari ini terlihat berbeda, puji Jai Hua dengan gugup. Pasalnya ini pertama kalinya berani mengungkapkan isi hatinya. Ini pasti karena rambutku yang dipotong, ujar Su Yin sambil merapikan poninya. Benar, kau masih terlihat seperti SMA dulu, ujar Jai Hua. Kau bisa saja, ucap Su Yin dengan wajah memerah. Jai Hua cukup bahagia mereka berada di fakultas yang sama. Itu artinya kesempatan untuk dekat dengannya. Ia sudah memutuskan untuk menjadi lebih dekat dengan Su Yin. Berdasarkan nasihat neneknya seorang pria harus berani mengungkapkan perasaannya jika tidak ingin keduluan pria lain. Kini acara penerimaan mahasiswa baru sudah dimulai. Semuanya langsung terdiam menyimak apa yang sedang berlangsung. Mereka mendengarkan para senior mahasiswa yang berpidato. Kemudian menyebutkan nama-nama kembali para calon mahasiswa yang sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu. Semua orang bersorak ria karena acara berlangsung sangat menyenangkan. Sesudah acara tersebut, besok barulah akan diadakan ospek. Tujuan penerimaan mahasiswa adalah agar mereka saling mengenal dan mengetahui siapa saja orang-orang yang satu angkatan dengannya. Derajat. Menunggu Su Yin yang sedang mengikuti acara di aula, Dai Hyun berkeliling melihat-lihat kembali kampus. Sudah puluhan tahun Dai Hyun tidak kuliah di sana tapi tempatnya tidak berubah. Ada perpustakaan yang dulu menjadi tempat favoritnya bersama Mi Yang. Meski hanya sebentar saja bersama Mi Yang di kampus yang sama, tapi ia selalu ingat mereka sering menghabiskan waktu bersama di perpustakaan. Hanya sampai semester 2 Mi Yang dan Dai Hyun kuliah bersama. Setelah itu Mi Yang benar-benar pindah dan Dai Hyun tidak pernah bertemu dengannya lagi. Sebelum akhirnya beberapa bulan ini bertemu. Dai Hyun terus berjalan sambil memasukkan tangan di saku celananya. Matanya memandang beberapa gedung yang sudah menjulang tinggi, Dai Hyun tidak menyadari jika ada seseorang yang berjalan ke arahnya dengan begitu banyak tumpukan buku di tangannya. Bruk, tabrakan pun tak dapat terhindarkan hingga buku itu berjatuhan ke lantai. Maaf, ucap Dai Hyun. Buru-buru ia membantu memunguti buku yang berceceran. Hingga sejenak tatapan mereka saling beradu pandang. Mi Yang menatap kedua bola mata Dai Hyun dengan perasaan hampa. Ada sesuatu yang tertangkap di kedua bola mata itu. Mi Yang, untuk apa kau berada di sini? Pertanyaan itu begitu saja meluncur dari bibir Dai Hyun. Wajar menanyakannya karena Mi Yang pindah kuliah waktu itu. Ah, aku akan menjadi dosen cadangan di sini, sahut Mi Yang segera tersadar, dari tatapan penuh kedamaian dari mantan kekasih yang tidak bisa dipungkiri masih memiliki perasaan terhadapnya. Benarkah? Dai Hyun menautkan kedua alisnya. Benar, lalu untuk apa kau di sini? Apa kau akan menjadi dosen juga? Tanya Mi Yang. Tidak, aku datang kemari hanya untuk mengantarkan Su Yin. Ia baru saja diterima di universitas ini. Tak ada yang perlu ditutup-tutupi dari Mi Yang sehingga Dai Hyun mengatakan yang sejujurnya. Mereka kemudian berdiri setelah merapikan buku itu kembali. Tidak tega Dai Hyun melihat Mi Yang yang kesusahan membawa buku. Sehingga ia putuskan untuk membantunya. Tidak usah repot-repot, biarkan aku membawanya sendiri, tolak Mi Yang. Tidak masalah, sahut Dai Hyun cepat. Lalu sekarang di mana istrimu? Tanya Mi Yang ketika melihat ke arah aula. Tampak calon mahasiswa sudah keluar dari sana. Mungkin sebentar lagi juga keluar, ujar Dai Hyun. Dipandanginya Mi Yang sebentar, ada rasa iba mengetahui jika pernikahannya telah gagal. Mi Yang, aku turut prihatin dengan apa yang menimpa rumah tanggamu. Aku tidak tahu jika JH adalah pria yang bejat, imbuhnya. Mi Yang tersenyum tipis karena Dai Hyun pasti mengetahui tentang kehidupan pribadinya dengan JH. Hubungan mereka kali ini sangat rumit.
JH tidak menceraikannya tapi sering kali banyak wanita yang dibawa pulang ke rumah. Statusnya hanya sebagai istri yang tidak berguna. Dari mana kau mengetahuinya? Mi Yang menautkan kedua alisnya. Ia tidak tahu jika Daehyun yang menjebloskannya ke penjara. Su Yin hampir saja menjadi korbannya. Aku tidak habis pikir jika kau menikah dengan pria seperti dia, ucap Daehyun. Maaf, aku sudah menjebloskannya ke penjara, imbuhnya. Jadi kau yang melakukannya. Ada perasaan senang mengetahui hal itu. Sekali lagi aku minta maaf. Tidak masalah, semoga itu bisa membuatnya jera. Apa kau menyesalinya? Apa kau menyesal karena tidak mempertahankan hubungan kita? Mi Yang teringat saat orang tuanya mengatakan kepada Daehyun akan menjodohkannya dengan JH. Daehyun bahkan diam saja tanpa melakukan pembelaan. Tidak, aku tidak menyesal sama sekali. Berpisah denganmu membuatku bisa bertemu dengan Su Yin meskipun waktunya sedikit terlambat, ujar Daehyun. Melirik wajah Mi Yang sebentar yang berjalan beriringan. Mulut Mi Yang terbungkam dengan pernyataan Daehyun yang cukup menyakiti hatinya. Padahal sepanjang hidupnya, pria itu yang selalu di hatinya. Ini jauh lebih sakit daripada melihat JH membawa pria lain. Apa kau tidak berpikir jika apa yang kau ucapkan menyakiti perasaanku? Ujar Mi Yang dengan getir. Masih mengharapkan jika Daehyun mengatakan hal manis kepadanya. Aku hanya ingin menjaga perasaan istriku. Apa yang terjadi denganmu hanyalah masa lalu. Aku tidak ingin mengungkitnya lagi. Pandangan Daehyun ke depan. Matanya langsung menangkap wajah Su Yin yang terlihat cemberut. Bab 327 Kiriman Buket Bunga. Su Yin baru saja keluar dari aula. Benar adanya jika para orang tua memberikan buket bunga spesial untuk para calon mahasiswa. Mereka senang karena keluarganya bisa masuk ke salah satu universitas terbaik di Korea, bahkan di dunia. Sehingga mereka mengadakan sedikit perayaan. Jae-hwa belum keluar karena ada sedikit kepentingan ingin menanyakan sesuatu dengan para senior kampus. Sampai sekarang masih di dalam aula. Su Yin berjalan menuju parkiran untuk menemukan Daehyun karena tak nampak setelah dari beberapa tempat. Mobilnya masih terparkir di sana sehingga tak mungkin jika Daehyun sudah pulang. Lalu dikeluarkannya ponsel dari rasanya mencoba menghubungi Daehyun tapi sayang sekali tidak dijawab. Su Yin memilih berbalik lagi ke dalam untuk mencari keberadaan suaminya. Dia dulu kuliah di sini jadi bisa saja sekarang sedang berkeliling untuk mengingat kembali apa saja yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Baru saja Su Yin berjalan di koridor beberapa langkah, matanya memandang Daehyun bersama Mi yang berjalan beriringan. Mereka tampak sangat asyik mengobrol. Bahkan Su Yin bisa tahu jika Daehyun membantu Mi yang membawa buku-bukunya. Aku bahkan berkeliling mencarinya sejak tadi tapi malah dia berduaan dengan mantan kekasihnya, gerutu Su Hyun dengan kesal. Su Yin memasang wajah cemberut ketika Daehyun memandang ke arahnya. Wajah terkejut juga terlihat dari wajah Daehyun. Su Yin, ternyata kau di sini. Su Yin yang sedang merasa kesal terhenyak ketika ada Jae-hwa menyentuh pundaknya. Dengan wajah tersenyum Jae-hwa kini sudah berada di samping Su Yin. Kakak, panggil Jae-hwa sambil melambaikan tangannya ke arah Mi Yang. Su Yin semakin bingung tatkala Jae-hwa menyebut Mi Yang dengan sebutan kakak. Tak mungkin jika ada hubungan kekeluargaan di antara mereka. Mi Yang dan Daehyun berjalan menghampiri Su Yin dan Jae-hwa yang tetap berdiri di tempatnya. Dae-yang dan Su Yin saling berpandangan beberapa saat dengan beberapa pertanyaan di benak mereka. Kupikir kakak belum mulai masuk hari ini, ujar Jae-hwa dengan akrab kepada Mi Yang. Kalian berdua saling kenal, Su Yin. Menaikkan sebelah alisnya mengetahui fakta tersebut. Kami saudara sepupu, sahut Jae-hwa. Aku tidak pernah tahu jika Dokter Mi Yang itu sepupumu, ujar Su Yin sambil mengerutkan keningnya. Aku lupa tidak menceritakannya karena selama ini dia tinggal di luar negeri. Baru beberapa bulan belakangan saja kembali menetap di Seoul, sahut Jae-hwa. Tuan juga mengenalnya, tanya Jae-hwa kepada Daehyun. Tentu saja mereka saling kenal. Mereka adalah mantan kekasih, tukas Su Yin dengan sangat santai. Lalu memandang kedua orang yang ada di depannya dengan perasaan agak cemburu. Benarkah? Jae-hwa tampak terperangah mengetahui fakta sebenarnya. Tanyakan saja pada mereka, ujar Su Yin sambil melirik Daehyun. Su Yin memang pernah mengatakan jika tidak merasa cemburu karena Mi Yang hanyalah masa lalu Daehyun. Namun tetap saja ia kesal karena Daehyun saat ini terlalu dekat. Yang semakin membuatnya lebih kesal adalah sudah mencari kesana kesini tapi Daehyun justru bersama mantan kekasihnya. Apa acara penerimaan mahasiswa sudah selesai? Ujar Mi Yang untuk mengalihkan pembicaraan. Posisinya terpojokkan dan merasa canggung karena menyadari jika Su Yin cemburu. Apalagi setelah mendengar pernyataan Daehyun yang cukup mengoyak perih di hati. Sudah, beberapa calon mahasiswa dengan berkumpul bersama orang tuanya, tukas Jae-hwa. Tetaplah di sini, aku juga tadi membawakan buket bunga untukmu. Aku mendengar dari nenek jika kau diterima sehingga saat berangkat tadi aku mampir untuk membelinya, ujar Mi Yang. Terima kasih, kakak. Tidak perlu repot-repot sama sekali. Jae-hwa menggaruk kepala bagian belakangnya. Cukup tersentuh dengan apa yang Mi Yang lakukan padanya. Hanya dialah kerabat yang peduli kepadanya. Daehyun, biarkan aku membawa bukunya kembali ke perpustakaan, ujar Mi Yang sambil memindahkan tumpukan buku ke tangannya. Aku pergi dulu,
Pamit Mi yang lalu pergi meninggalkan mereka. Itu sebenarnya hanya sebuah alasan agar bisa pergi. Su Yin memasang wajah cemberut. Iri rasanya tadi ketika melihat para mahasiswa lain tertawa dan berjingkrak dengan para anggota keluarganya. Permisi, apa Anda bernama Nona Su Yin? Tiba-tiba ada seorang pria bertopi datang menghampiri mereka. Su Yin menautkan keduanya alisnya. Mengamati pria itu dengan seksama tapi sepertinya tidak mengenali wajahnya. Benar, memangnya ada apa? Tanya Su Yin. Aku hanya ingin menanyakan di mana kami harus menurunkan bunganya. Bunga. Su Yin semakin bingung. Tak merasa jika dirinya memesan bunga. Seseorang mengirimkan bunga untuk Nona. Mari ikut aku dan tunjukkan di mana kami harus meletakkan semuanya. Sebelum mengikuti langkah pria itu, Su Yin melirik suaminya yang memasang wajah datar. Lalu ia juga meminta izin kepada Jai Hua untuk keluar sebentar. Pria itu mengajak Su Yin menuju parkiran untuk membuktikan kepadanya jika tidak mungkin salah kirim. Su Yin terperangah hingga menutupi mulutnya dengan kedua tangan ketika melihat satu mobil penuh bunga tulip yang sangat cantik dan ada juga bunga mawar pink di sebelahnya. Siapa yang mengirimkannya, Tuan? Tanya Su Yin. Ini, Nona, ada dua pemesan berbeda yang memesan bunga ke toko kami secara bersamaan. Keduanya meminta kami mengantarkannya kemari atas nama Nona Su Yin, ujar pria itu sedikit menjelaskan. Su Yin akhirnya membuka satu kertas ucapan selamat berwarna merah muda dengan gambar motif cinta. Semakin mempercantik kertas itu. Selamat atas keberhasilanmu. Hanya bunga ini yang saat ini aku bisa kirimkan. Maafkan aku yang tidak bisa datang di hari bahagiamu. Bunga mawar ini sebagai permintaan maaf dariku. Dariku yang selalu mencintai dan memujamu. Su Yin membaca kata demi kata itu, tidak ada nama yang tertera di dalamnya. Namun jika melihat dari kata-katanya, Su Yin sepertinya mengetahui siapa yang telah mengirimkan itu semua. Kemudian Su Yin membuka satu kartu ucapan selamat lagi. Warnanya polos, berwarna biru muda. Sayang, semoga kau sukses. Dari, teman hidupmu. Tak ada kata-kata apapun lagi di sana. Dari melihat kata-katanya yang biasa saja dan sederhana, Su Yin juga bisa menyimpulkan siapa pengirimnya. Cukup mampu meluluhkan hatinya kembali. Apa bunga tulip itu pengirimannya yang menulis surat ini? Tanya Su Yin kepada pria pengantar bunga sambil menunjukkan kertas biru muda. Benar, Nona, sahut pria pengantar bunga. Lalu di mana kami harus membawanya? Imbuhnya. Su Yin berpikir sejenak mau diapakan bunga tersebut. Tak mungkin membawanya pulang. Sebenarnya dirinya cukup senang mendapatkan kejutan. Tapi rasanya mereka terlalu berlebihan menghamburkan uang. Seharusnya mereka hanya perlu memberikan satu atau dua saja. Bawa saja ke dekat aula, ujar Su Yin. Para pengantar bunga lantas menurunkan satu persatu buket bunga ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh Su Yin. Bab 328 Perhatian banyak pria. Su Yin berpikir ingin memberikan bunga itu kepada sesama calon mahasiswa yang keluarganya tidak bisa hadir. Sekedar untuk membahagiakan sedikit hati mereka daripada bunga itu terbuang karena pasti Dai Hyun akan menyuruhnya membuang bunga mawar itu. Dirinya hanya akan mengambil satu atau dua buket saja untuk dibawa pulang. Su Yin segera menuju ke dalam aula untuk meminta senior mahasiswa mengumumkan siapa saja boleh mengambil bunga itu. Setelah buket bunga itu sudah tertata tapi di depan aula dengan bentuk melingkar. Para pengantar bunga juga sudah meninggalkan kampus. Perhatian semuanya, untuk seluruh mahasiswa yang keluarganya tidak datang, sekarang tidak perlu sedih dan berkecil hati. Kalian bisa mengambil buket bunga yang ada di depan aula secara gratis, ujar mahasiswa senior yang memberikan pengumuman melalui pengeras suara. Su Yin segera keluar dari aula setelah mengucapkan terima kasih sambil membawa satu buket bunga tulip dan bunga mawar di tangannya. Su Yin terus berjalan sambil mengamati rangkaian bunga tulip yang membentuk love. Bunga itu berwarna merah yang melambangkan cinta dan kasih sayang. Ada alasan tersendiri kenapa begitu bahagia melihat tulip merah itu. Bunga itu adalah pemberian dari orang yang paling spesial dalam hidupnya. Jai Hua yang tadinya sudah menyiapkan buket bunga untuk kecil akhirnya mengurungkan niatnya. Su Yin sudah memiliki banyak buket bunga bahkan sampai diberikan kepada mahasiswa lain. Buket bunga krisan yang dibawanya tidak akan berarti apa-apa untuk Su Yin. Dai Hyun memasang wajah masam ketika Su Yin membawa kedua buket bunga dengan jenis bunga yang berbeda. Padahal dia pikir hanya memesan satu jenis bunga. Lalu siapakah yang mengirim bunga mawar itu? Tak mungkin ada pria lain yang menjadi saingan cintanya lagi. Su Yin tersenyum ke arah Dai Hyun sembari mengangkat bunga tulip di tangannya dengan raut wajah sumringah. Lantas berjalan untuk menghampirinya, tapi baru saja beberapa langkah ada seseorang yang memanggilnya. Su Yin, panggil seorang pria yang masih asing di telinganya. Su Yin menghentikan langkahnya lalu menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang telah memanggilnya. Ia mengerutkan keningnya ketika melihat pria itu. Pria yang saat itu menolongnya dari kesulitan saat mendapatkan masalah dengan Lisa dan Hyorin. Aku Jisang, apa kau masih mengingatku? Tanya pria bertubuh tinggi yang cukup tampan. Jisang adalah salah satu mahasiswa senior yang ikut mengisi berlangsungnya acara tadi. Wajahnya tidak asing lagi di mata Su Yin meski sebelumnya hanya pernah bertemu satu kali. Tentu saja masih, ucap Su Yin terbata. Membungkukkan tubuhnya sedikit sebagai bentuk rasa sopan kepada senior.
Selamat sudah masuk menjadi bagian dari kampus ini, ujar Josang. Bibirnya mengukir senyuman tulus, lalu menyodorkan buket bunga mawar merah kepada Su Yin. Su Yin cukup terkejut mendapat perhatian dari salah satu mahasiswa kampus yang tampaknya menjadi idola para mahasiswa. Ketika Su Yin mengedarkan pandangannya ke sekeliling, beberapa dari mahasiswi tampak memandangnya dengan tatapan tidak suka. Terimalah, pinta Jisang karena Su Yin tak juga mengulurkan tangannya. Terima kasih sekali lagi, seharusnya tidak perlu repot-repot karena ini bukanlah acara kelulusan, ujar Su Yin tersenyum tipis. Menyadari jika dari kejauhan ada tatapan tajam dan masalah yang mungkin sebentar lagi akan menimpanya. Ada harimau yang bersiap sebentar lagi akan menerjangnya. Ini memang sudah jadi tradisi di kampus, ujar Jisang. Su Yin akhirnya memberanikan diri mengulurkan tangan untuk menerima pemberian pria itu. Aku pergi dulu, jika kau ingin bertanya mengenai kampus ini dengan senang hati aku akan membantu, ujar Jisang. Beruntung saat ini Hyorin belum tiba di kampus, jika Hyorin melihat maka sudah pasti akan menambah masalah besar untuk Su Yin. Su Yin menganggukkan kepalanya, merasa lega karena Jisang akhirnya pergi. Satu masalah akhirnya kelar. Fiuh, ujar Su Yin sembari memegang dadanya. Jae Hua sejak tadi mengamati Su Yin dan Jisang. Kepercayaan dirinya kini sudah kembali pulih. Ia merasa tidak boleh kalah dengan senior mahasiswa yang baru saja dikenal Su Yin. Benar perkataan neneknya, jika terlambat sedikit saja kemungkinan besar akan keduluan orang lain. Sebelum melangkahkan kakinya menghampiri Su Yin, terlebih dahulu Jae Hua menghela nafas panjang. Dengan jantung berdebar ia menghampiri Su Yin. Buket itu adalah hasil kerja keras yang memang sudah sisihkan oleh Jae Hua. Sehingga sayang jika tidak jadi diberikan kepada gadis pujaannya. Meski akan mendapatkan masalah tapi biarlah, Su Yin tetap akan membawa buket bunga itu menghampiri Dai Hyun. Terserah jika di tengah jalan Dai Hyun akan membuang atau menghancurkan seperti bunga yang pernah Jae Hua berikan. Baru saja berbalik hendak menuju di mana Dai Hyun berada, langkah Su Yin terhenti tatkala tiba-tiba saja Jae Hua sudah berhenti di depannya. Tangan kanannya disembunyikan di belakang punggung seperti membawa sesuatu. Su Yin, maaf aku terlambat memberikannya. Seharusnya aku memberikannya lebih dahulu daripada orang lain, ujar Jae Hua sembari menyodorkan buket bunga krisan berwarna putih. Su Yin termangu, bingung kenapa hari ini banyak pria yang sepertinya memberikan perhatian kepadanya. Jae Hua, seharusnya kau tidak perlu melakukannya. Kita bahkan baru sama-sama masuk kuliah, ujar Su Yin. Cukup terkejut karena Jae Hua juga memberikannya. Sebenarnya aku malu karena hanya bisa memberikan bunga ini saja. Sedangkan kau mendapatkan bunga yang begitu banyak yang jauh lebih indah, ujar Jae Hua. Su Yin terhenyak mendengar pernyataan Jae Hua. Merasa tidak enak hati karena sudah membuat Jae Hua merasa tidak percaya diri. Ia tahu jika Jae Hua pasti sudah bekerja keras untuk mengumpulkannya. Aku yang seharusnya merasa tidak enak hati, ucap Su Yin lantas merebut bunga itu dari tangan Jae Hua. Siapa yang mengirim bunga sebanyak itu? Tanya Jae Hua, penasaran jika yang mengirim pastilah orang kaya. Itu, aku juga tidak tahu karena tidak ada nama pengirimnya. Bisa jadi jika itu adalah salah alamat. Itu sebabnya aku memberikannya kepada yang lain, ujar Su Yin berbohong. Tak mungkin mengatakan yang sebenarnya kepada Jae Hua. Hanya orang kaya yang ingin menghamburkan uang, ujar Jae Hua. Masih ada keraguan di hatinya mengenai jawaban Su Yin. Tak mungkin seseorang salah mengirimkan bunga sebanyak itu. Sepertinya begitu, ucap Su Yin sambil meringis. Ngomong-ngomong, setelah ini kau akan pergi kemana? Tanya Jae Hua. Mungkin aku akan pulang karena aku harus kembali bekerja, ujar Su Yin terbata. Sayang sekali padahal aku ingin mengajakmu pergi ke perpustakaan. Aku hari ini masuk kerja shift malam, ujar Jae Hua. Wajahnya muram menyayangkan tidak bersama dengan Su Yin. Bab 329 Buncit dan Botak. Jika menerima ajakan Jae Hua maka masalah besar pasti akan menimpanya. Masalah bunga saja belum selesai. Su Yin tidak ingin menambah masalah lagi. Lain kali kita pasti bisa ke perpustakaan bersama. Bukankah selanjutnya kita berada satu kelas? Ujar Su Yin sambil tersenyum tipis. Benar, baiklah jika kau ingin pulang maka aku akan ke perpustakaan sekarang. Sepertinya Mi yang sudah menungguku di sana karena aku ingin bertanya sedikit selagi dia ada di sini, ujar Jae Hua sambil mendesah panjang. Aku pulang dulu, sekali terima kasih bunga yang kau berikan, ucap Su Yin. Sampai jumpa. Su Yin menganggukkan kepalanya lalu mereka sama-sama membalikkan tubuh untuk berjalan ke arah tujuan masing-masing. Su Yin. Baru saja Su Yin sekali melangkah, Jae Hua sudah memanggilnya. Mau tidak mau Su Yin menghentikan langkahnya padahal dia ingin segera menemui suaminya. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa besok, ujar Jae Hua. Ujar Su Yin seraya menolehkan wajahnya sedikit ke belakang untuk memandang Jae Hua. Derajat. Dae Hyun seperti sedang melihat pertunjukan seni antara putri dan pangeran. Menyaksikan sang istri diberi bunga oleh kedua pria yang mungkin akan menjadi pesaingnya. Kim Soo Hyun saja sudah merepotkan kini justru bertambah lagi dengan jauh yang lebih muda. Tidak tahan karena hatinya semakin memanas, Dae Hyun akhirnya melangkahkan kakinya keluar menuju parkiran.
Biarlah menunggu di parkiran daripada membuatnya semakin emosi dan pada akhirnya akan terjadi pertengkaran di antara dirinya dengan Su Yin. Sebisa mungkin mengenyahkan kegelisahan dalam benaknya. Meyakinkan dirinya jika Su Yin tidak mungkin tertarik dengan pria muda seperti mereka. Tepat ketika Daehyun keluar, Su Yin menghampiri di tempatnya tadi berdiri. Su Yin mengedarkan pandangannya ke sekeliling tapi tak ada tanda-tanda keberadaan suaminya. Padahal sangat jelas tadi masih melihatnya berdiri di sana. Su Yin menepuk jidatnya, pasti Daehyun saat ini sangat marah. Su Yin tetap membawa 4 buket bunga di tangannya. Tidak mungkin meninggalkan ketiganya di kampus. Ia takut jika Jaehua dan Jisang mengetahui hal itu pasti akan merasa kecewa karena tidak menghargai pemberian orang lain. Dengan langkah lesu Su Yin menyeret kakinya untuk keluar menuju parkiran. Namun setelah memandang ke tempat di mana tadi mobil Daehyun berada, kali ini tidak menemukannya kembali. Dia bahkan meninggalkanku, gerutu Su Yin sambil berjalan keluar dari gerbang. Jika tahu ditinggalkan lebih baik tadi ke perpustakaan bersama Jaehua. Dengan wajah cemberut Su Yin berjalan ke arah pintu gerbang. Tangannya kesusahan membawa bunga karena ukurannya cukup besar. Banyak para mahasiswa yang memandang iri kepadanya. Namun Su Yin tidak menghiraukan tatapan mereka. Baru saja sampai di depan gerbang, Su Yin harus berpapasan dengan Lisa dan Hyorin. Membuatnya menghela nafas panjang karena Su Yin merasa sepertinya sebentar lagi mereka berdua akan membuat masalah. Su Yin, kupikir kau tidak akan diterima di kampus ini, cibir Lisa sambil tertawa mengejek. Lihatlah bunga di tangannya, itu pasti dari pria botak yang biasa dikencaninya. Timpal Hyorin tak ingin kalah untuk mengejek Su Yin. Su Yin memutar bola matanya, ingin sekali rasanya membungkam mulut mereka dengan buket bunga yang dibawanya. Ingin juga mengatakan jika bunga mawar merah itu bahkan dari kekasih Hyorin. Ia yakin jika Hyorin akan pingsan mendengarnya. Hanya saja Su Yin ingin hidup tenang dan tidak ingin mendapatkan masalah. Su Yin, jika kau tidak berkencan dengan pria botak dengan perut buncit kau pasti tidak akan bisa membayar biaya kuliah di universitas ini, ejek Lisa yang diiringi tawa yang cukup puas di bibirnya. Semoga kelak ada pria baik-baik yang menerimamu setelah kau dicampakkan, timpal Hyorin tak ingin kalah. Su Yin sebenarnya ingin marah dan memaki mereka tapi mengurungkan niatnya. Bertengkar dengan mereka sama saja bertengkar dengan orang gila. Yang paling membuatnya marah adalah mengatakan jika suaminya botak dan buncit. Kenapa kau diam saja? Apa kau benar-benar mengakuinya? Ujar Lisa sembari terkekeh senang. Lebih baik seperti diriku daripada kalian hanya menjadi pecundang seumur hidup. Kerjaannya menghabiskan harta milik orang tua, cibir Su Yin tak kalah sadis. Terus dicaci membuat bibirnya tidak tahan untuk mengeluarkan hinaan. Apa kau bilang? Wajah Lisa memerah dengan amarah yang sudah diubun-ubun ingin meledak. Tidak usah marah seperti itu, ujar Su Yin dengan berani. Daripada mengalah masih saja diganggu, lebih baik memberanikan diri. Dasar tidak tahu malu. Kau berhubungan dengan Jaehua tapi kau juga mendekati Kim Soo Hyun, ujar Lisa untuk mengalihkan pembicaraan agar Su Yin tak lagi berbalik mencibirnya. Lisa baru ingat jika dirinya memiliki foto Su Yin yang sedang berpelukan dengan Jaehua yang sudah dikirimkan kepada Kim Soo Hyun. Tapi Lisa mengira jika Kim Soo Hyun belum melihatnya karena kecelakaan yang menimpanya. Apa maksudmu? Aku tidak ada hubungan apapun dengan Jaehua, ucap Su Yin. Mereka terus saja berdebat karena Su Yin juga berani membalas setiap apa yang Lisa dan Hyorin yang dilontarkan kepadanya. Derajat. Daehyun sudah memarkirkan mobilnya di luar area kampus, menunggu Su Yin yang belum juga tampak. Sehingga memutuskan untuk keluar dari mobilnya. Lantas berjalan kembali untuk masuk. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, dilihatnya Su Yin yang tengah berdebat dengan Lisa. Daehyun memutuskan untuk menghampirinya karena pastilah saat ini Su Yin sedang mendapatkan masalah. Suara deheman khas Daehyun mengalihkan kedua gadis yang sedang mencibir Su Yin. Kedua gadis itu menolehkan kepalanya ke belakang. Takut jika itu adalah salah satu dosen. Hyorin membelalakkan matanya hingga hampir terjatuh ketika menoleh. Masih teringat dalam benaknya jika Daehyun adalah pria yang sudah memberikannya uang dalam jumlah banyak saat itu di bioskop. Begitu pula dengan Daehyun yang menautkan kedua alisnya. Lantas mengubah wajahnya menjadi dingin. Jika sampai Hyorin berbuat macam-macam dengan Su Yin, dirinya tidak akan tinggal diam. Su Yin menggigit bibir bawahnya merasa khawatir, pasti Hyorin akan mengadu kepada Lisa jika Daehyun yang beberapa bulan lalu menonton bersamanya. Tuan Daehyun, ujar Lisa, ekspresinya langsung berubah menjadi ramah. Melupakan sedikit kekesalan dengan ucapan yang tadi Su Yin lontarkan. Ada apa ribut-ribut? Tanya Daehyun dengan nada datar, tatapannya tajam kepada Hyorin menyiratkan agar tidak membicarakan apapun kepada Lisa jika tidak ingin mendapatkan masalah. Tidak ada, kami hanya mengucapkan selamat kepada Su Yin atas keberhasilannya sudah diterima di universitas ini, sahut Lisa sambil tersenyum dan menyentuh tangan Su Yin. Dasar bermuka dua, cibir Su Yin dalam hatinya. Ingin sekali menutup mulutnya dengan sepatu. Bab 330 Pandai Merayu. Hyorin merasa kikuk dan takut. Ia cukup ingat ancaman Daehyun agar tidak mengatakan apapun tentang masalah itu lagi. Lisa, ayo sebaiknya kita masuk, ajak Hyorin yang merasa takut karena tatapan tajam Daehyun kepadanya terasa menyeramkan. Untuk apa Tuan datang kemari?
Lisa tidak memperdulikan ajakan Hyorin. Masih penasaran ada urusan apa datang ke kampusnya. Kebetulan aku hanya lewat saja. Tapi karena melihat Suyin jadi sekalian saja menjemputnya karena harus kembali bekerja, sahut Daehyun. Oh, aku mengerti. Kami masuk dulu, Tuan, pamit Lisa. Bagaimanapun dirinya harus bersikap baik karena berharap kelak akan menjadi adik iparnya. Suyin, sampai jumpa. Lisa berpura-pura ramah hingga Suyin rasanya ingin muntah ketika mendengarnya. Lisa dan Hyorin lantas meninggalkan mereka. Padahal tadi Lisa masih sangat ingin mencibir dan mengejek Suyin. Seakan tidak pernah merasa bosan meskipun sudah sejak lama melakukannya. Kenapa kau kemari? Hyorin pasti mengingat wajahmu, ujar Suyin cemas ketika melihat Hyorin tak lagi nampak. Jujur saja Suyin khawatir jika Hyorin akan menyebarluaskan kepada mahasiswa di sana apa yang terjadi malam itu. Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Aku akan meminta orang untuk membereskannya, ujar Daehyun. Akan membuat perhitungan jika sampai hal itu terjadi. Saat pertama kali kami bertemu, Hyorin bahkan menceritakannya kepada Lisa. Namun beruntung saat itu tidak mengetahui namamu sehingga aku masih aman. Tubuh Suyin benar-benar lemas karena mungkin sebentar lagi hubungan mereka akan terbongkar. Sekarang ayo masuk jika kau ingin pulang, ajak Daehyun sambil melangkah mendahului Suyin. Derajat, Daehyun sudah melajukan mobilnya kembali melewati jalanan Seoul untuk kembali ke villa. Suyin meletakkan ketiga buket bunga di kursi belakang. Sedangkan buket bunga tulip berada di pangkuannya sejak tadi. Sengaja melakukannya agar Daehyun tidak bersikap tegang. Sejak di dalam mobil rahang Daehyun tampak menegang dengan tatapan dingin yang ke arah depan. Suyin duduk dengan gelisah berusaha memikirkan cara untuk keluar dari situasi yang tidak mengenakan itu. Tak sekalipun Daehyun meliriknya sejak tadi. Sayang, terima kasih dengan buket bunga yang kau kirimkan. Aku sangat menyukainya, ujar Suyin membuka suara. Lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Daehyun. Dengan gerakan cepat merekatkan bibirnya di pipi Daehyun. Air yang tadinya membeku kini perlahan mencair. Hawa dingin yang tercipta sejak tadi kini perlahan mulai menghangat. Rahang yang sejak tadi tegang perlahan mengendur. Satu sentuhan lembut mampu membuat pertahanan Daehyun runtuh seketika. Padahal tadinya ia berniat akan diam sampai tiba di villa agar Suyin menyadari kesalahannya. Dari mana kau mengetahuinya jika itu bunga pemberian dariku? Tanya Daehyun. Seingatnya ia tidak menyebutkan nama pada kartu ucapannya. Lagi pula ada dua bunga yang dikirimkan. Tentu saja aku tahu, tak mungkin kau memberikan kartu ucapan dengan ucapan yang berlebihan. Kau bukanlah tipe seperti itu, ucap Suyin diikuti dengan tawarnya. Sepertinya usahaku untuk membuat kejutan gagal karena semua orang mengikutiku, gerutu Daehyun. Lantas siapa yang memberikan bunga mawar itu? Imbuhnya. Tentu saja adikmu, memangnya siapa lagi? Jika aku gadis labil mungkin akan berbunga-bunga dengan ucapannya, sahut Suyin sambil terkekeh. Raut wajahnya tampak sangat bahagia sekali melupakan rasa cemburu yang tadinya menggebu. Sedikit beruntung karena dia belum bisa berjalan. Aku yakin dia mungkin akan jauh lebih menghebohkan, gumam Daehyun pelan tapi kata-kata itu bisa terdengar di telinga Suyin. Jangan marah, seindah apapun tulisannya aku akan lebih berkesan dengan apa berikan, ujar Suyin dengan manja. Merangkul lengan Daehyun lalu menyandarkan kepala di pundaknya sebentar. Kau memang pandai merayu, ucap Daehyun. Wajahnya sudah terlihat jauh lebih baik. Seperti bunga yang baru saja mekar. Oh ya, bagaimana caranya kau akan mengurus Hyorin? Aku benar-benar takut dengannya. Suyin menghela nafas pelan sambil menegakkan tubuhnya kembali untuk duduk. Tidak usah dipikirkan karena aku sudah mengurusnya. Aku baru tahu jika namanya Hyorin, ujar Daehyun dengan pandangan tertuju ke depan. Fokus menatap jalanan. Bagaimana caranya? Kau tidak perlu tahu yang terpenting dia akan membungkam mulutnya, ujar Daehyun dengan santai. Mau kemana setelah ini? Tanya Suyin karena Daehyun tidak menjawab pertanyaannya ketika hendak masuk ke dalam mobil. Pulang saja, aku ingin istirahat. Namun sebelum pulang singkirkan bunga-bunga menyebalkan itu dari pandanganku. Aku tidak ingin melihatnya karena membuat suasana hatiku memburuk, ujar Daehyun sembari melihat dari kaca spion bunga-bunga yang di kursi bagian belakang. Sejak tadi ingin sekali Daehyun memusnahkannya dari pandangan. Sayang, bunga itu tidak bersalah sama sekali, bujuk Suyin sembari mencebikkan bibirnya. Aku tidak peduli, dengan adanya pemberian pria lain. Aku merasa jika mereka semua duduk di belakang. Jika kau menginginkan bunga seperti itu kita bisa mampir terlebih dahulu di toko bunga, ujar Daehyun dengan penuh penekanan. Tidak ingin ucapannya dibantah. Baiklah, ucap Suyin mengalah daripada suasana hati Daehyun menjadi lebih buruk. Ia juga sedang tidak ingin berdebat panjang lebar dengan suaminya. Lain kali jika kau cemburu bilang saja tidak perlu sampai mengungkit masa lalu. Daehyun harus meluruskan anggapan Suyin yang berpikir aneh-aneh tentangnya dengan Miyang. Aku tidak merasa cemburu, aku hanya kesal kau tampak masih sangat akrab dengannya, ujar Suyin tidak menyadarinya, karena itu adalah hal yang wajar. Aku hanya tidak sengaja menabraknya yang sedang membawa buku. Buku itu jatuh berserakan sehingga aku membantunya. Tak ada tujuan apapun atas baiknya sikapku terhadapnya, ujar Daehyun sambil menghela nafas panjang.
Menjelaskan sedikit tentang apa yang tadi terjadi agar Su Yin mengerti. Su Yin tidak mengakui jika dirinya cemburu padahal tadi wajahnya sangat cemberut seperti benang kusut. Mungkin jika tidak ada pengantar bunga datang sampai sekarang masih marah. Kupikir tadi kalian memang sengaja bersama, ujar Su Yin. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Dae Hyun tidak ingin suasana yang sudah baik memburuk kembali. Dae Hyun masih menyayangkan karena kejutan yang diberikan terlalu biasa. Seharusnya tadi memberikan yang berbeda sendiri karena ia tidak tahu jika Kim Soo Hyun akan melakukan hal yang sama. Apa kau tidak ingin pergi ke rumah sakit? Tanya Su Yin. Sebenarnya ada rasa ingin mengajak tapi ia mengurungkan niatnya. Nanti saja jika aku akan berangkat lagi. Baiklah, Su Yin memilih tidak menanyakannya lagi. Ia memilih kembali menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu Dae Hyun. Selanjutnya bab 331 pikiran yang terganggu.